dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan jalan terlihat seorang laki-laki tua menyeberang jalan. Sedikit kaget, aku langsung menginjak rem dan membuang arah mobilku ke sebelah kiri hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua ini. Namun orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Halo, jumpa lagi dengan saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Cerita kali ini masih dari Mas Randi Gustian dengan judul Petaka Batu Safir. Dan ini bagian keempat sekaligus yang terakhir. Buat kalian yang belum tahu bagian pertama, kedua, ketiga, linknya ada di deskripsi ya. Oh iya, sebelumnya tak lupa saya ingetin buat kalian suka cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena Lepas Tengah Malam bakal rutin menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah selesai berwudu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang. Orang tua itu menoleh ke arahku dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan sholat taubat terlebih dahulu, dari mulai niat, takbir, sampai ketika sholatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku seperti ada sesuatu yang terbebas dari sana. Setelah lama menghilang, kini pancaran itu semakin jelas kurasakan. Tenang, damai, sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala khilafku, kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Selesai sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat duhur. Aku berfokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancar dari orang ini? Sudah sholatnya? Kata orang tua itu. Sudah Pak, jawabku. Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu, nama saya Ali. Siapa nama kamu nak? Tanya bapak itu. Saya Bayu Pak, jawabku. Hari Jumat selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu di tengah perjalanan, saya melihat seekor elang jatuh di jalan waktu kita bertemu. Saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis meminta pertolongan saya. Orang itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata, lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini seperti yang saya mimpikan kemarin malam. Dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita. Lalu soal ucapan Bapak semalam itu apa ya Pak? Hahaha, ketika kamu keluar dari mobil,
Saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikutimu, nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dari situ saya tahu kalau kamu sedang berurusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya pak, sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat khilaf waktu itu, tidak kuat hidup susah, maka saya digelapkan oleh sahabat saya. Aku menceritakan semuanya ke Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalan atas semua kesalahanku. Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak, nak, bukan kamu aja. Selagi kamu mau tobat dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengar penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan jin ini. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku. Kalau Nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang jin ini. Juga kematian anakku tentu saja. Tapi istri saya belum tahu soal ini, Pak. Dan saya takut dia akan marah. Terlebih anak kamu meninggal karena sudah jodoh, maut, rezeki, Gusti Allah yang mengatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar bapak saja yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dalam masjid. Kami pun lalu berbincang-bincang. Sekilas aku menilai Pak Ali, dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau. Dan dari sisi agama pun keilmuannya sangat mendalam. Terbukti beberapa pertanyaan dari orang-orang ini beliau jawab dengan dasar Al-Quran dan begitu logis diterima akal manusia. Sampai tak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafadzkan dzikir. Nak, kesini sebentar. Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir. Cincinmu biar bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis isya, insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu, kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya takut mengganggu para jamaah. Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu bagaimana ke depannya, kataku. Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah, kata beliau. Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Terasa hati ini sangat tentram. Jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. Ada apa ini? Pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumahku. Lalu cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. Kenapa, Mah? Tanyaku. Bah, dari mana aja kamu? Tadi waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pah. Dia ada di jok depan mobil, kata istriku. Ular apa, Mah? Sekarang mana ularnya? Tanyaku. Tidak tahu, Pah. Tadi pas buka pintu mobil, aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya, jawab istriku. Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku.
Sekalipun ada celah, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah, dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda. Sangat mencekam. Ada apa ini? Mah, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini, kataku. Siapa, Pak? Tanya istriku. Papa juga baru kenal. Dia seorang ustadz, namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati kita bisa sejuk, Mah. Aku sudah lelah setiap saat kita selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga ini seperti di neraka aja, kataku. Iya, Pak. Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya, Pak, kata istriku sambil memegang tanganku. Iya, aku juga, Mah. Sekarang sudah mau maghrib. Sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini kan? Kataku. Iya, Pak, kata istriku yang langsung masuk ke kamar mengambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Kosim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang yang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. Assalamualaikum, Pak Kosim, kataku kepada pria paruh baya itu. Waalaikumsalam, Pak Bayu, kata Pak Kosim. Pak, mohon maaf untuk kejadian waktu itu ya. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele. Ah, sudahlah Pak Bayu, saya juga sudah melupakan kejadian itu, kata Pak Kosim sambil tersenyum. Alhamdulillah, sekarang kerja di mana Pak Kosim? Tanyaku. Saya masih di rumah saja, Pak. Kadang-kadang ambil serabutan aja, yang penting halal lah. Oh, begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Kosim bisa kembali bekerja lagi, dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu, tanya dia. Benar Pak, untuk apa saya berbohong, kataku sambil balik melemparkan senyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat, katanya. Sakit apa Pak? Tanyaku. Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Kosim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang? Tanyaku kembali. Belum Pak, karena saya takut biayanya pasti dirawat inap soalnya. Begini saja, besok habis antar saya ke kantor, Pak Kosim bawa saja mobil saya, lalu antar anak Pak Kosim ke patah tulang. Biar saya yang tanggung semua biayanya, kataku. Ya Allah, bener Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar Pak, insya Allah saya ikhlas, jawabku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak, saya hanya bisa bantu sebisa saya saja, kataku. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu, katanya. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam, sudah mau adzan nih, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kembali aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima tobatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti. Sementara aku ingin lebih lama zikiran di musola ini. Karena terlalu asik berzikir, tak terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai sekali hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang.
ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun ketika sampai rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasakan denyut jantungnya masih terasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus mengoncang-oncangkan tubuhnya, namun istriku tetap tidak sadarkan diri. Astaga, ya Allah, tolong bantu aku. Aku terus mengoncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama usahaku tidak membuahkan hasil, aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang, aku melihat sorot lampu mobil berhenti tepat depan gerbang rumahku. Terlihat dua orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali. Dan satu lagi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. "Ada apa ini, Nak Bayu?" tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. "Tidak tahu, Pak. Setelah dari masjid saya masuk ke rumah dan sudah melihat istri saya tak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit, Pak," jawabku. "Tidak usah, bawa masuk ke dalam lagi," kata Pak Ali. Walaupun saat itu kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri. Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surat Al-Jin. Aku melihat tubuh istriku bergetar, dan tanpa aku sadari hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat yang bukan suaranya. Aku secara refleks langsung memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin. Sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku, sambil terus mengucapkan dzikir, "Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar." Seketika tubuh istriku menjadi lemas. Namun aku melihat wajah istriku sudah mulai memucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam. Lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah peristiwa itu tak mungkin bisa aku lupa? Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku kembali jatuh untuk orang yang aku sayang. Aku pun memeluk erat jasad istriku. "Dia masih ada di sini." Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat ini. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali. Beliau menunjukkan wajah yang tegang. Dia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. "Ya Allah, tolong bantu aku." Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat, dan pinggiran mata yang tadi menghitam kini telah hilang. Istriku kembali sadar. Aku membantunya untuk duduk, lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun ada semacam tembok yang tak terlihat yang tidak bisa ditembus olehnya.
sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini. Kami mendengarkan semua cerita dari istriku. Begini nak, Bapak hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan kepadamu, namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Tanya istriku. Begini mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan aku menyakiti hati kamu. Makanya aku meminta tolong kepada Pak Ali ini untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku mah, kataku. Pak Ali kemudian menceritakan semuanya kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini, juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi, anakmu kau korbankan, Mas? Kata istriku. Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah mau bertaubat dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, kata Pak Ali mencoba menengahkan. Dan untuk kamu nak, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu. Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah dan jangan pernah putus asa, karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali aku meneteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal, mengapa dulu aku begitu bodoh. Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarkan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Ah, tidak usah Pak, ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya masih disesatkan oleh dunia. Berterima kasihlah kepada Allah. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapatkan bisa diambil manfaatnya untuk semua pendengar sekalian. Oh iya, segera teman-teman tahu, untuk kondisi Eko terakhir, aku mendapatkan informasi bahwa dia kini mendekam di penjara karena kasus narkoba. Dia menjadi agak stres setelah istrinya meninggal. Ditambah usaha restoran miliknya mengalami kebangkrutan. Karena kasus narkoba inilah, ditambah lagi setelah istrinya meninggal, Eko kembali menikah dengan perempuan lain, membuat keluarga dari almarhumah istri Eko marah dan mengambil alih kembali perkebunan sawit milik mereka dari tangan Eko. Demikian salah satu pengalaman dari sahabatku. Semoga kita bisa berpikir ribuan kali untuk menempuh cara instan model begitu. Mohon maaf jika terdapat kesamaan nama atau tempat kejadian. Sampai bertemu di tulisan-tulisan saya yang lain. Demikian cerita Petaka Batu Safir bagian terakhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis atau horor dan ingin di-share di channel ini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.